Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan juga macroeconomics. Ya, dan buat lo yang sudah dengerin DCWT dari kemarin-kemarin, gue bilang waspada, hati-hati ya, weekly close sudah mau terjadi. Ya, sekarang mungkin kerasa. Kenapa gue ingatkan berkali-kali? Karena lo bisa lihat di sini, weekly close-nya kembali di bawah dari BSB. Artinya apa? Fake out lagi ya, 2 kali berturut-turut. Dan gue udah bilang statistically speaking ya, saat BTC itu sering melakukan fake out itu not bullish begitu. Jadi ya itu makanya gini, waktu gue bilang waspada, hati-hati, ada resiko A, resiko B, itu bukan clickbait, itu beneran resiko kok. Ya, gue bukan tipe channel yang wah bikin fantasi bombastis bahkan sampai bohong gitu ya, karena ada yang lapor juga gua gitu, wah bang gila bang, itu orang berani ya bang, bentuknya bener-bener ngebohong aja bang, nggak ada hubungannya sama judul ya. Kalau gua nggak, kalau lu beneran nonton lu akan denger di mana resikonya begitu ya. Nah sekarang otomatis saat BSB sudah terkonfirmasi menjadi resisten lagi, resikonya makin besar begitu ya. Lu udah sering banget dengar ya, saat Bitcoin itu ke reject oleh BSB itu cenderung membuat lower low. Mana lagi reject, lower low. Reject mana lagi nih ya, reject lagi tuh ada di sini nih ya, jebol reject lower low ya, jebol lower low, terus terjadi seperti itu. Dan tapi kita harus tahu ya, pada faktanya nggak bisa dibilang 100%, karena kalau mau ngomong ada juga yang lower low-nya tuh tipis banget ya. Sampai arguably orang masih banyak yang debat apakah ini lower low atau enggak begitu. Jebol, reject ya. Tapi nggak terjadi lower low yang ekstrim. Nah, bang mungkin nggak kayak gini? Mungkin aja. Tapi kita harus ingat di sini ada apa? Di sini tuh ada bensin fundamental ya. Di sini tuh kita udah mulai ada hype dari ETF spot Bitcoin. Udah gitu ini udah mulai melemah, ada lagi hype halving. Jadi ada bensin fundamental. Kalau sekarang gue masih belum kebayang apa bensin fundamentalnya. Paling ya mungkin apa ya kalau kita mau ngomong kalau September ini ya cut rates, tapi cut rates pun tuh masih perdebatan. Nah itu by the way untuk cut rates nanti kita akan bikin satu video khusus terpisah di mana kita akan bahas resikonya seperti apa dan kita lihat data dari cycle-cycle sebelumnya saat terjadi cut rates begitu. Karena itu cukup menarik dan kalau dibahas di satu video di DCWT ujung-ujungnya bahasnya cut rates terus dan nggak bahas TA, which is not good ya, karena udah udah jelas kan nama juga DCWT, jadi harus ada chartingnya ya. Oke, jadi buat lo yang pengen tahu itu kapan, nanti gua umumkan. Sekarang masih belum pasti specifically kapan kita akan upload ya. Oke, next kita akan bahas juga kondisi ini ya, kondisi indeks dolar. Indeks dolar pun kondisinya sih ya nggak terlalu beda-beda amat sih, masih gitu-gitu aja. Tinggal EMA 20 nih, apakah akan lanjut dihajar oleh EMA 20 atau tidak? Ya kalau dihajar lagi berarti ya sudah ada kemungkinan bisa kayak gini lagi nih, lower low lagi gitu ya. Nah, apakah ini juga akan bersamaan ngefek cut rates? Lagi-lagi nanti kita bahasnya di video lain ya. Bitcoin dominance masih di atas ya, masih di atas EMA 20, masih kuat ya. Udah hafal lah ya, udah hafal, interest rate masih tinggi, balance sheet masih terus turun, jangan berharap yang aneh-aneh ya, jangan berharap kayak 2021 gitu. Wah, lihat nih, wah altcoin season kayak begini ya, kapan bang? Ya tunggu sampai fundamentalnya menunjukkan itu. Sekarang fundamentalnya lagi kebalik dari itu. Jadi ya jangan gini, lu jangan berharap kedinginan di padang gurun gitu. Ya sorry. Kalau di padang gurun bisa sih kalau malam-malam ya. Jangan gini, lu jangan berharap nggak basah di tengah laut begitu. Karena di tengah laut tuh gampang banget basah. Lu salah sedikit, masuk ke air begitu. Jadi ya kita masih butuh liquidity untuk bisa seperti 2021 gitu. Jadi jangan terlalu banyak ini dulu lah ya. Jangan terlalu banyak berspekulasi dulu lah begitu ya. News datang dari US ya, di mana Cardano sekarang sudah hard fork ya. Dan dia sudah mengintroduce on-chain governance, which is ya ini good sebenarnya, this is good. Ya, ini ada perkembangan fundamental yang baik. Nah, tetapi ini sekali lagi adalah bukti bahwa kita tidak bisa trading hanya dengan data dan fundamental saja. Karena ini fundamentalnya bagus kok. Ini menambah kesannya feature kok di sini ya, which is good
for the long run. Tapi lu bisa di sini ya, karena BTC kemarin ngedrop, ya lu lihat sendiri Cardano ngapain? Cardano ikutan ngedrop kemarin juga, walaupun dia beritanya lagi bagus. Nah makanya nggak bisa kita full fundamental, harus dicampur TA dan fundamental, begitu ya. Ya, jadi buat lo yang suka jaga-jaga lilin, ya hati-hati ya. Ini pembuktian lagi, nggak bisa full fundamental. Dan buat lo yang sebenarnya, ya kalau gua pribadi kan datang dulu dari ini ya, dari trading forex ya. Trading forex tuh sering make-make begini ya. Oh, mau keluar data NFP. Oh, mau keluar apa nih di US pengumuman. Udah nunggu nih. Ya, udah siap-siap buka posisi. Buka. Ya kadang-kadang kena ya, wah kayak jackpot ya, berarti jatuhnya kayak apa? Itu kan bukan investasi kalau kayak gitu jatuhnya. Itu jatuhnya jadi ya kayak judi itu kalau kayak gitu ya kan, nunggu-nunggu lilin nih ya. Kita lihat nih hoki nggak nih sama ekspektasi ya, jadi kayak judi sebenarnya kalau kayak gitu. Nah makanya nggak bisa full fundamental tuh, nggak bisa, harus dicampur TA, at least pandangan gue seperti itu ya. Nah, selanjutnya sih economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, karena hari ini ya sesuai dengan pembahasan dari minggu kemarin, kita Senin dikasih nafas dulu. Tapi dari Selasa sampai Jumat udah penuh ya, terutama Kamis tuh. Wah, Kamis ada 5 atau berapa lah gua ingat ya. Itu pokoknya ya minggu ini bakal ngeri-ngeri sedap deh pokoknya ya. Jadi siap-siap. Dan jangan bosen, gua akan bilang terus siap-siap, ada resiko A, resiko B, resiko C. Dan itu bukanlah bullshit ya, lu tonton videonya, ada pembahasannya resikonya di mana. Gue bukan tipe channel yang aduh bikin clickbait nggak jelas, enggak. Ada pembahasannya nyambung kok. Cuma lu nonton nggak? Jangan cuma nonton semenit baru pembukaan. Wah, Bang Toshi apa nih gini ini. Padahal nontonnya nggak sampai beres. Gitu biasa kan, budaya kan. Nonton tuh sampai beres, mengerti semua konteksnya. Gitu. Kok cuma ngerti sebagian-sebagian ya, itu makanya kenapa banyak gosip kali di Indonesia ya, karena dengarnya cuma sebagian-sebagian. Begitu, not good kayak gitu ya. Oke, next kita akan lihat lagi kondisi ini ya. Udah tadi Bitcoin dominance ya. Oke lah, sekarang kita masuk sedikit ke wejangan ya. Ini wejangan untuk bukan para newbie saja sih, ini untuk semua lah ya. Ini terutama terjadi di Asia ya. Ini lebih pronounced di Asia gitu ya, di mana ada efek disebutnya senioritas begitu ya. Jadi gini, lu jangan ceritanya mendengar, wah kita nonton TCI aja, kenapa? Karena Bang Toshi dari 2016 udah punya BTC, yang itu dari tahun berapa tuh? Baru 2000, jangan kayak begitu ya. Karena kalau dengan logika seperti itu, banyak kok sekarang opa-opa yang setua Warren Buffett, nggak sepinter dia, nggak sekaya dia. Jadi bukan berarti karena lu lebih tua, lu lebih lama di market, pasti lebih benar. Karena pada banyak faktanya gitu ya, orang udah lama di market, bukannya profit malah boncos mulu begitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kalau ada orang yang seangkatan sama Bang Toshi udah pasti nih ilmunya sama. Enggak begitu ya. Jadi ingat, seangkatan itu nggak berarti ya lu pasti sama gitu ya. Ingat sekali lagi, banyak kok faktanya orang-orang yang seangkatan sama Warren Buffett pun mungkin satu sekolah ya, itu nggak sepinter dia gitu. Karena ya setiap orang kan pemakaian waktunya berbeda-beda. Ada yang ngeliatin chart, ada yang mungkin ke klub gitu ya. Ya nggak tahu, jadi ya jangan berpikir bakal sama begitu. Jadi kita tuh harus meritokrasi disebutnya ya. Dimana kita melihat orang itu dari apa yang mereka bisa lakukan. Udah gitu, apa skill mereka gitu. Sama yang kayak dilakukan oleh Amazon, sama Tesla ya, SpaceX, lalu apalagi Google ya. Twitter, kayaknya Twitter juga deh. Dimana sekarang tuh mereka udah nggak peduli lu mau sarjana apa, mau S1, S2, S3, S-teler pun, kalau lu nggak bisa ngelakuin apa yang mereka mau ya, nih dikasih tes, lu bisa nggak ngelakuin ini? Bisa. Oke, lu masuk. Lu sekolah di mana nggak peduli. Lu mau sekolah di kolong jembatan pun, lu bisa ngelakuin apa yang kita perlu, lu di hire begitu. Nah itu meritokrasi gitu. Tapi ya seringkali orang gini kan, wah ini lulusan A B C begini, wah mantap lah, paten pas ini, GPA, apa sih GPA itu, cum laude lah, ini lulus cum laude. Ternyata joki ya, waktu udah masuk ke workforce-nya nggak ngerti apa-apa. Itu sering terjadi. Jadi jangan terlalu berat sama title gitu ya. Wah sarjana apalah ya, sarjana teler, sarjana mabok mungkin ya. Nah, tapi ujung-ujungnya nggak ada skill begitu. Jadi bukan masalah lu umur berapa, lu sekolah di mana, enggak. Apa yang lu bisa lakuin? Lu pakai apa untuk bisa ya, kalau trading lu pakai apa?
Lu pakai perasaan, pakai data dan fakta, atau pakai apa? Begitu. Nah itu aja sih sebenarnya menurut gua ya. Dan yang mungkin gua harus ingatkan lagi di masa-masa ini, nah ini untuk mungkin lebih ke newbies ya, untuk para newbies, please jangan sampai chasing pumps. Ini sudah terjadi lagi walaupun jauh lebih dikit ya dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Di masa ini nih, wah masa ini banyak banget yang kena nih. Ya, banyak banget yang DM satu, banyak banget yang komen, aduh bang gimana bang, hancur bang, bla bla bla, ini turun banget bang, gini. Nah tapi di sini kalau gue perhatiin orang malah ini ya komennya banyaknya, wah bang, gue malah jadi tenang nih bang gara-gara nonton channel lu nih. Wah market merah merona, gue malah senyum-senyum aja bisa akumulasi. Ya itu artinya udah mindsetnya udah bener gitu. Karena gini, kalau lu deg-degan, lu setiap ngeliat market merah, mood lu ikutan merah, itu artinya apa? Ya artinya lu over leverage. Itu lo over leverage, lo deg-degan, atau lebih parahnya bukan cuma over leverage. Kalau over leverage kan masih bisa pakai duit dingin kan, tapi lo udah over leverage pakai duit panas. Aduh, itu double dosa itu namanya ya. Jangan sampai begitu. Ya, please untuk para newbies, kalau lu benar-benar bingung, lu overwhelmed dengan TA gitu ya, lu mendingan apa? Adopsi apa? Akumulasi secara murni, DCA disebutnya, dicicil aja murni, nggak usah lihat chart, tutup chartnya ya, tutup chartnya, lu tentukan per berapa lama lu mau beli BTC. Jangan beli yang aneh-aneh, jangan beli bang ini token apa ya, apa namanya, meme coins apa nih bang yang bakal 1000x gitu ya. Susah kalau kayak begitu. Lu nggak mau belajar TA, masih belepotan fundamental, pengen yang 1000x, gak susah. Resikonya lu nggak bisa jaga kalau lu nggak punya skillnya. Gitu, lu nggak punya data dan faktanya, nggak punya skill TA dan fundamentalnya, berantakan. Nah kalau lu mau tutup mata, nggak mau TA, nggak mau apa-apa, BTC Ethereum, that's it. Jangan aneh-aneh. Kalau lu pengen yang lain-lain, lu TA-nya, fundamentalnya lebih kuat. That's it, simple banget sebenarnya. Cuman banyak orang nggak mau ngelakuin gitu. Itu yang serem. Jadi ya itu aja sih ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang gak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign itu untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC, begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini, seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT, dan juga ada Kickstarter, di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, nggak ada posisi futures karena kemarin tidak ada, atau lebih tepatnya tanggal 31 Agustusnya tidak terjadi retest kedua, berarti nggak dapat posisi long ya. Langsung jebol di tanggal 1 September. Ini dia pentingnya kita untuk jujur dan patuh sama SOP kita sendiri. Begitu SOP-nya kan yang sering kita bahas, retest 1, retest 2 secara berturut-turut baru bisa buka. Nah, kalau lo kemarin ngeyel nih ya, dipaksain buka ya berarti ya jebol begitu. Ya, ingat udah bikin SOP, SOP-nya diikuti ya. Nah, untuk sekarang yang mungkin malah ada potensi terbuka adalah posisi short. Kalau sampai besok pagi ya, daily close dari BTC itu masih di bawah dari 57.570. Kalau masih di bawah, kita bisa limit posisi short.
retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP ada beberapa nih. Buat lu yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih, di angka 56.100 deh kita buletin ke atas ya. Untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 54.000 pas. Itu kurang lebih untuk posisi short yang ada potensi bisa dibuka. Tapi sekali lagi ya, tunggu sampai besok pagi jam 7, daily close masih di atas, daily close masih di bawah atau malah reclaim. Kalau reclaim ya berarti nggak bisa ya. Oke, untuk posisi spotnya di 54.000, 52.297 dan di 50.750. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia retest 1 ya, sudah terjadi retest 1 di angka 2.419. Maka pada hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2.464 ya. Itu untuk setup posisi longnya ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit ini tembus 1, jadi yang sekarang tersisa adalah 2.419, 2.363, dan selanjutnya cukup jauh di bawah di angka 2.177 ya. Itu untuk posisi untuk posisi futures dan juga spot di Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, ini sebelum kita tutup ya, hari ini gua akan ada sedikit lagi reminder bahwa ini September. Secara statistik kita udah bahas ya dari kemarin-kemarin bahwa September ini cenderung adalah bulan yang bearish. Wah bang, mungkin aja bisa. Gue bukan bilang nggak mungkin hijau, bisa. Cuman statistiknya gitu loh, statistiknya gitu. Kayak misalkan gini deh, lu kalau suka balap ya, bukan lu suka balap, mungkin kalau suka nonton balap dan lain-lain, apalagi kalau ortu lu juga suka, lu pasti tahu ada satu sirkuit yang sangat berbahaya. Dulu namanya adalah Nürburgring ya, di Jerman. Cuman Jerman namanya gue lupa ya, di Stuttgart mungkin ya. Gak tau lah, pokoknya di Jerman ya. Nah itu ya secara persentase orang banyak banget yang kecelakaan di situ. Terutama F1 ya, karena cepet banget dan jalannya cukup narrow dan seterusnya lah ya, banyak alasan teknisnya. Nah ini sama gitu, ini ngomongin statistik. September banyaknya merah. Pasti nggak? Ya enggak. Sama kayak orang, apakah dia balap di Nürburgring pasti kecelakaan? Ya enggak. Faktanya tidak seperti itu. Tapi yang kita bisa lihat adalah faktanya bahwa seringkali terjadi kecelakaan. Maka dari itu lebih berbahaya. Nah, orang harusnya mikirnya kayak gitu. Ya cuman kadang-kadang orang tuh suka kayak gini, kecampur sama gue udah beli ini di atas, masa September turun lagi. Nah, jadi dia kesel sama orang-orang yang bilang bearish begitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya itu namanya subjektif. Kita kalau di market harus objektif ya. Nah, selain dari itu yang mungkin kalau secara TA ya, secara TA BSB jelas lah, BSB berbahaya nih. BSB sekarang itu di angka ini, nggak tahu kenapa nih TradingView suka begini nih. Ya intinya sih di sini lah ya. Di dekat-dekat sini sekitar 60.000 something, 60.000 bawah lah ya. Jadi siap-siap BSB juga siap bisa menggempur. Plus jangan lupa satu lagi juga resiko cut rates ya. Nah itu nanti mungkin gue akan bikin spesifik satu video terpisah mengenai cut rates, tapi belum tahu kapan ya. Jadi buat lo yang pengen nonton ya boleh ditunggu, stay tune terus ya, karena nanti kita akan bahas lebih detail di situ ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.